usianya sudah 15 tahun, terus 20 tahun, dia nyisip. Percuma teman-teman, karena apa? Tidak berkembang maksimal, karena akar yang lainnya itu sudah menyebar kemana-mana. Jadi sawit sisipan kita itu kerdil. Walaupun kita pupuk teman-teman dengan dosis tinggi, itu tetap tidak stabil teman-teman. Karena apa? Terkalahkan dengan yang lain. Karena tanahnya itu sudah tidak stabil, tanahnya itu sudah tidak bagus lagi, sudah terserap dengan sawit-sawit yang duluan kita tanam. Seperti itu teman-teman. Makanya cara tepatnya adalah apa? Kalau memang kita memaksakan untuk kita ibaratnya menyisip di usia sawit ini teman-teman. Kenapa saya bahas sawit ini teman-teman? Karena sawit ini teman-teman, dia berkembang di saat sawit yang lain itu pokoknya tinggi teman. Coba lihat ya, pokoknya lain. Nah, pokoknya lain itu teman-teman, pokoknya itu sudah tinggi-tinggi ya kan? Pokoknya sudah tinggi-tinggi. Nah, bisa dilihat sebelah kanan juga pokoknya sudah tinggi-tinggi. Tapi yang ini kenapa kok masih rendeh teman-teman? Nah, ini adalah sisipan teman-teman ya. Cuma sayangnya teman-teman gini, sisipan yang telat, yang jauh terpaut umurnya contoh sampai 3 sampai 4 tahun, dia itu tidak berkembang maksimal teman-teman. Jadi saran saya kepada teman-teman semua ya, jangan pernah menyisip sawit ya kan. Kalau seandainya sawit yang lainnya itu sudah terlalu tinggi teman-teman. Karena apa? Sawit yang baru kita sisip ini tidak berkembang maksimal teman-teman. Karena apa? Sudah terkalahkan dengan pokok-pokok yang tinggi. Makanya teman-teman ya, poin pentingnya adalah di saat kita menyisip sawit ada yang mati, usahakan jangan terlalu jauh terpaut usianya teman-teman ya dengan awal penanaman teman-teman. Biar apa? Biar sama-sama sawitnya itu berkembang maksimal teman-teman. Jadi kalau seandainya kita menyisip contoh usia contoh yang kita awal tanam itu contoh ibaratnya sudah 5 tahun, terus sisipan yang baru ini kita ibaratnya per setahun teman-teman. Nah, sisipan yang ini teman-teman itu tidak bisa berkembang dengan baik karena apa? Terpaut jauh umurnya ya. Karena apa? Akar-akar yang sawit yang sudah ditanam awal itu ibaratnya sudah menjalar kemana-mana teman-teman ya, sudah menjalar kemana-mana, maka yang sisipan ini tidak berkembang maksimal. Nah, contohnya teman-teman ya, buahnya tidak seberapa teman-teman. Nah, ini buahnya tidak seberapa ya kan. Karena apa? Karena ini sisipannya terlalu jauh dengan pokok yang lain. Yang lainnya usianya sudah ada yang 17 tahun, 15 tahun. Yang ini paling baru sekitar di angka 7 sampai 8 tahun aja teman-teman. Makanya seperti ini pengembangannya, susah untuk berkembang dan susah untuk menjadi buahnya itu besar sekali teman-teman. Buahnya kecil. Nah, ini paling buahnya hanya diukur sekitar 4 kilo saja teman-teman. Jadi saran saya kepada teman-teman ya, jika suatu saat teman-teman membuka lahan, menanam baru, ya kan, terjadi nanti ada sawit yang mati, lakukan segera mungkin untuk menyisip teman-teman. Karena apa? Agar sawitnya itu berkembangnya maksimal teman-teman. Tapi kalau kita seandainya menyisipnya contoh sawit kita yang lainnya sudah di angka 5 tahun, yang kita sisip baru kita sisip, itu teman-teman sangat rugi ya, karena sawit yang kita sisip itu tidak berkembang maksimal. Nah, ini ilmu teman-teman ya. Ini ilmu. Jadi kalau misalnya teman-teman suatu saat membuka lahan yang baru ya kan, terjadi nanti contoh ada yang mati, ada yang seandainya memang dimakan hewan, kita langsung segera mungkin untuk melakukan penyisipan ya, agar sawit kita itu berkembangnya maksimal yang disisip baru ini. Seperti itu teman-teman ya. Nah, karena apa, sisipan baru ini nanti kalau seandainya memang masih kategorinya tidak terpaut jauh dengan usia yang sawit tanam pertama, dia berkembangnya juga maksimal teman-teman, seperti itu ya. Nah, ini ilmu teman-teman ya. Jadi kalau kita menyisip sawit, usahakan tidak terpaut jauh dengan sawit yang kita tanam awal. Contoh kita tanam awal, contoh beda 2 tahun, 3 tahun itu masih kategorinya aman teman-teman. Tapi kalau sudah beda 5 tahun, kita nyisip, teman-teman, sisipan yang kita baru ini itu akan terkalahkan dengan sawit yang awal tadi teman-teman. Oke teman-teman ya, itu sedikit ilmu dari saya ya, masalah penyisipan sawit. Semoga bisa memberikan sedikit informasi dan edukasi seputar perkebunan kelapa sawit ya, yang ada di Indonesia ya, khususnya mungkin yang ada di seputaran Kalimantan ini ya, tempat saya teman-teman ya. Nah,
Banyak di sini teman-teman orang itu kadang sawitnya sudah usianya sudah 15 tahun, terus 20 tahun, dia nyisip. Percuma teman-teman, karena apa? Tidak berkembang maksimal, karena akar yang lainnya itu sudah menyebar kemana-mana. Jadi sawit sisipan kita itu kerdil. Walaupun kita pupuk teman-teman dengan dosis tinggi, itu tetap tidak stabil teman-teman. Karena apa? Terkalahkan dengan yang lain. Karena tanahnya itu sudah tidak stabil, tanahnya itu sudah tidak bagus lagi, sudah terserap dengan sawit-sawit yang duluan kita tanam. Seperti itu teman-teman. Makanya cara tepatnya adalah apa? Kalau memang kita memang memaksakan untuk kita ibaratnya menyisip di usia sawit yang sudah ibaratnya usia tanamnya sudah 17 tahun kita baru nyisip, bisa saja teman-teman. Seperti ini caranya teman-teman. Kita buat yang galian lubang teman yang besar, ukuran kurang lebih sekitaran 40 kali 40 teman-teman diameter ya. Nah kita gali, setelah itu nanti kita siapkan pupuk-pupuk organik di dalamnya. Kita siapkan juga di situ ibaratnya pupuk dolomit atau rock fosfat. Nah setelah itu nanti kita baru tanam sawit. Nah nanti masih kita juga memberikan di putaran itunya itu jangkos ya, di seputaran pokok sawit yang baru sisip ini teman-teman. Itu pun dari awal kita harus kuat untuk melakukan pemupukan ya, semaksimal mungkin untuk menetralisir tanah yang sudah tidak stabil lagi teman-teman, karena sudah di sarinya itu sudah tersedot dengan sawit-sawit kita yang sudah tanam awal teman-teman. Nah seperti itu teman-teman ya, sedikit ilmu dari saya, semoga bisa bermanfaat dan bisa memberikan sedikit informasi dan edukasi ya seputar perkebunan kelapa sawit. Oke teman-teman ya, terima kasih. Jangan lupa dukungnya ya dengan bisa di like, comment, dan subscribe teman-teman jika ini bermanfaat. Tapi jika ini tidak bermanfaat, teman-teman silahkan di skip saja. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.